Selamat malam buat rekan-rekan Ganjil Misteri. Kami dari Ganjil Misteri, terutama saya ya, Bunda Dewi Amba, mengucapkan turut belasungkawa atas wafatnya daripada Eyang Titik Puspa ya, Eyang Titik Puspa atau Eyang Kadarsih ya. Saya mengenalnya lebih ke Kadarsih, tapi memang dengan nama topnya itu Eyang Titik Puspa. Kami semua mengucapkan belasungkawa, semoga beliau diterima di sisi Allah dengan sebaik-baiknya. Bun, mungkin ada bisa diceritakan nggak atau diterawang secara spiritual sosok dari almarhum Titik Puspa, sang legend kita, seperti apa? Beliau luar biasa ya buat saya, dengan usia yang sudah tua seperti ini tapi masih mampu eksis ya, masih mampu eksis dan terlihat awet muda. Beliau, kalau saya terlihat dari mata batin saya, melihat bahwa beliau itu tidak sembarangan. Dia itu bukan wanita sembarangan, tetapi beliau memiliki satu kelebihan, yaitu beliau titisan seorang ratu dari tanah Jawa, seperti itu. Oke, kalau untuk tanggal lahir sendiri beliau itu ada hubungannya dengan kematian dari sang legend ini, almarhum Titik Puspa, dan seperti apa? Mungkin bisa dijelasin, Bun. Kematian dengan kelahiran itu memang ada sangkut pautnya atau ada ininya ya. Seperti Eyang Titik ini, dia lahir pada Senin Kliwon. Kemudian dia meninggalnya pada Kamis Pahing ya. Jadi hitungannya itu biasanya adalah hari apes itu 4 ya. Jadi dari misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu. Jadi kalau dia meninggal Kamis wajar karena dia lahirnya kan hari Senin, seperti itu. Kemudian lahir Senin Kliwon. Senin Kliwon itu adalah orang yang mandiri, orang yang tidak takut dengan apapun, orang yang berani melangkah tanpa takut gagal, seperti itu. Dan kemudian dia meninggal pada Kamis Kliwon. Sebetulnya bukan mistis ya, karena memang ada sangkut pautnya. Karena kalau lahir Senin pasti hitungan, kalau dihitung 3 ya, jatuhnya akan Selasa, Rabu, Kamis, jatuhnya Kamis. Kalau jatuh hitungannya 5, Jumat, Sabtu dia meninggalnya, seperti itu. Jadi Kamis meninggal itu sangat baik sekali buat dia gitu. Oke. Nah, kalau untuk alasan meninggal di tanggal 10 April 2025 itu ada ini nggak sih, Bun? Atau memang ini udah diwanti-wanti dia akan meninggal pada tanggal ini gitu? Secara spiritual ada maknanya nggak, Bun? Enggak juga sih. Dia meninggal memang, satu dia penyakit ya, memang penyakit yang sudah menggerogoti dia sudah cukup lama. Kemudian dia meninggal pada hari Kamis atau tanggal 10 April, hari tadi ya meninggal. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan mistis atau apa. Memang dia sudah merasakan akan adanya hari terakhir dia di dunia ini. Mungkin dia sudah memberikan wejangan-wejangan atau apa. Tetapi itu jauh-jauh hari. Karena beliau sendiri sebelum meninggal ini ya, sebelum masuk rumah sakit, beliau juga sudah mengalami koma atau pingsan, seperti itu. Oke. Bun, apakah ada hubungan nih kira-kira antara beliau kan dulu pernah cerita kalau almarhum ini waktu kecil itu hidupnya susah, sakit-sakitan, dan suatu hari dia sering dimarahin gurunya di sekolah karena nilainya jelek. Kemudian dia keluar pas hujan-hujan deras, akhirnya dia mengumpat sama petir, dan akhirnya besoknya dia bangun, dia kembali menjadi wanita yang bagus gitu. Maksudnya dia dapat konten 10 terus di sekolah, terus kayak seakan-akan nilainya makin bagus, terus kehidupannya jadi lebih baik. Dan akhirnya kan dulu dia juga tidak disetujui untuk menjadi seorang penyanyi. Nah sekarang itu dia hidup awet muda, bahkan orang-orang itu banyak yang senang sama dia. Bahkan sampai meninggal sekarang pun banyak yang turut berduka cita karena senang sama sosok beliau. Mungkin bisa diceritain, Pun, sosok beliau ini seperti apa sih? Apa ada hubungannya nggak? Gini ya, pada saat dia terkena sambaran petir atau ada peristiwa apa pada saat hujan, itu adalah peristiwa spiritual beliau, perjalanan spiritual beliau ya. Nah, pada saat sebelum terjadi hal itu,
beliau memang masih biasa, tetapi dia tetap adalah seorang keturunan ya, keturunan yang didampingi oleh eyang-eyangnya. Kemudian pada saat dia putus asa yang luar biasa, bahkan mungkin dia melakukan bunuh diri, mencoba bunuh diri beberapa kali, disitulah eyang yang selama ini mendampingi dia masuk ke dalam dia dan menjadi titisan seorang ratu. Nah, di situ kenapa dia jadi bisa, mungkin dia bisa melihat hal gaib, mungkin bisa menerawang, mungkin bisa melihat masa depan seperti apa. Kemudian dia menjadi orang yang pintar, kemudian dia bisa menjadi penyanyi yang luar biasa. Itu tidak lepas daripada sang leluhur yang masuk ke dalam dirinya atau mendampingi dia. Nah, kalau saya lihat beliau itu adalah seorang titisan ratu daripada Ratu Sima. Jadi Ratu Sima, Ratu Jawa yang luar biasa, menitis ke dalam raganya dia, seperti itu. Dan waktu menitis itu pada saat petir itu kah Bun, waktu kejadian itu, atau mungkin setelah itu dia ada tanpa mengurangi rasa hormat nih kepada almarhum, apa dia memiliki perjanjian lebih kepada apa sih, spiritual gitu nggak sih Bun? Kalau yang Bunda lihat di sini tidak, memang beliau sudah seorang titisan ya. Hanya saja titisan ini kan ada yang sudah bangkit dari semenjak dia lahir, ada yang memang akan aktif setelah dia mungkin mempunyai peristiwa yang memang menyangkut ke masalah seperti itu ya. Yang titik kan kena sambaran petir atau dia teriak pada saat hujan seperti itu ya. Masuk pada saat itu atau bangkit seperti itu, bangkit sesuatu yang tidur di dalam dirinya nih kemudian terbangkit dan mereka akhirnya menjadi luar biasa. Oke Bun, nah itu kan tadi dari titisan Ratu Sima ya. Mungkin ada nggak sih titisan-titisan lain nih selain dari seorang Titi Puspa nih dari titisan Ratu Sima? Ciri-cirinya kayak apa sih? Untuk titisan beliau adalah titisan Ratu Sima. Kenapa seperti itu? Coba deh, Ratu Sima itu ratu yang luar biasa, tetapi dia tidak yang mengikut campur dengan urusan apa-apa ya. Artinya untuk kenegaraan dia tetap mengikuti arahan-arahan daripada yang mendampingi dia. Begitu pula dengan Bunda Titi. Bunda Titi tidak orang yang arogan, tidak orang yang sombong, tidak orang yang maha aku, walaupun dia sudah tenar. Nah, ciri-cirinya adalah dia tidak yang tinggi hati, dia tetap menjadi seorang Titi, seorang Kadarsih yang benar-benar sadar dirinya, yang penuh kasih sayang kepada anak-anak yatim dan kepada lingkungan sekitarnya, seperti itu. Oke, berarti tidak ada hubungan kematian beliau dengan ada yang melakukan atau mengirim ilmu santet kayak gitu nggak Bun? Oh, nggak ada. Bunda lihat dia aman dari hal-hal seperti itu. Beliau aman dari hal-hal gosip, beliau aman dari hal-hal negatif, beliau juga aman dari seperti misalnya santet, kiriman dan sebagainya, aman. Jadi memang sudah waktunya pekerjaan beliau di dunia ini sudah habis dan Allah menjemputnya untuk kembali kepada Sang Halik seperti ini. Oke, Bun, ini mungkin masih misteri ya, tanpa mengurangi rasa hormat lagi dengan 3 kali dia mengganti nama rahasia sepanjang karirnya, sepanjang hidupnya, dan kemudian dia 3 kali menikah. Mungkin ada arti kata 3 ini kah? Mungkin bisa diterawang nggak Bun, itu alasan 3 kali ganti suami dan 3 kali ganti nama? Ya, untuk 3 kali ganti nama ya. Banyak juga ke orang yang datang ke Bunda ganti nama. Karena apa? Dalam perhitungan Jawa itu kita ada hitungan Hana Caraka. Dalam hitungan itu apabila jatuhnya kan pembagian nama itu Sri Lungguh Dunia Larapati. Apabila jatuhnya di Sri Lungguh atau Dunia, ketiga ini kan baik. Kemudian kalau misalnya tidak cocok dengan usaha dia, maka kita akan ganti nama kembali seperti itu. Untuk urusan ganti nama pastinya itu berkaitan dengan hal duniawi, dengan ketenaran, terus kemudian dengan ya rezekian seperti itu. Kemudian untuk 3 kali ganti suami. 3 kali ganti suami itu kita kan tidak pernah tahu jodoh ya kan, jodoh, mati, rezeki itu kan memang Allah yang menentukan lah kan. Jadi untuk ganti suami ini bukanlah karena ada kaitannya hal mistis, tapi memang jodohnya itu ya sudah sampai di situ gitu, seperti itu, tidak ada kaitan sama sekali. Oke, nah atau ada hubungan ganti nama itu sama perjanjian dari Ratu Sima kah? Nah kalau kayak gitu kan Bun mungkin bisa dijelasin nih Bun, titisan itu kan mungkin penonton Ganjil ingin penasaran tuh. Setiap orang punya titisan kah? Dan apakah titisan-titisan itu mereka selalu melakukan perjanjian yang harus dilakukan semasa hidupnya seperti apa? Kira-kira apa sih Bun? Ini ya, Bunda jelasin dulu masalah titisan ya. Kita ini
hidup kita ini seperti air di dalam botol. Ya, air di dalam botol itu banyak sekali. Botol yang sama, airnya sama putih ya. Seperti contoh air ini ya. Kita ini seperti ini. Air ini sama putih semua, tetapi apabila air ini kita berikan ini susu, akan menjadi air susu. Kemudian ini kita kasih kopi, maka akan menjadi air kopi. Begitupun dengan kita. Kita mempunyai raga, kita mempunyai ruh yang menghidupkan raga. Kemudian kita mempunyai jiwa. Jiwa inilah yang isinya kopi ya, teh atau air madu seperti apa. Makanya jiwa orang beda-beda, gitu kan. Nah, untuk Eyang Titik ini mempunyai jiwa yang luar biasa. Beliau mempunyai titisan daripada Bunda Ratu Sima. Nah, kenapa? Karena kehidupannya mungkin di masa lalunya Eyang Titik ini adalah Ratu Sima. Seperti itu. Jadi kehidupan itu dalam Islam tidak ada reinkarnasi, tetapi kehidupan reinkarnasi itu memang ada. Seperti itu ya. Memang ada kehidupan reinkarnasi. Siapa kita dahulunya, kemudian kita hidup kemudian di raga yang lain, di ruh yang lain, tetapi kita akan masuk lagi. Jiwa ini akan tetap masuk lagi kepada raga yang memang dulu ditempatin sama orang itu. Seperti itu. Oke. Bun, mungkin bisa diterawang nggak dengan meninggalnya almarhum Titi Puspa itu ada karma atau dia meninggal dengan tenang nggak Bun? Atau ada hal yang belum dia selesaikan kira-kira, atau ada orang yang benci, atau mungkin dia pernah punya kekesalan sama orang nggak Bun? Kira-kira gimana ini? Untuk kematian Bunda Titi, beliau meninggal dengan tenang, almarhumah meninggal dengan tenang karena tidak ada apapun yang diinginkan sudah tidak ada. Beliau melakukan perjalanan spiritual, pelepasan diri ya, pelepasan diri kembali kepada Sang Halik tanpa beban apapun, seperti itu. Tidak ada orang yang menyantet, tidak ada punya beban apapun. Artinya dia bagus, dan itu pasti mempunyai kelebihan. Kelebihannya apa? Yaitu tadi awet muda hidupnya, walaupun banyak terpaan dia bisa melewati itu dengan baik, seperti itu.